Oke, selamat malam. Jumpa lagi di Adu Perspektif. Hari ini Ari memakai mantel merah. Iya, menyala sekali ya. Iya, Dan berkobar-kobar dan seperti api di hatimu. like a burning fire. Lonceng kematian imperialisme telah berbunyi. Dan masalahnya ini salah kostum nih pasti nih. Kenapa? Karena gue menyatu sama kursi. Iya. Benar-benar. Harusnya pakai ini dong, Iya, pakai hoodie Partai Umat. Ya. Iya. Karena Partai Umat ini hitam. Iya. Hitam tuh artinya memang fleksibel dan bisa masuk ke semua kalangan. Iya betul. Dan ada bintangnya dia. Iya, karena orang itu kalau pakai baju hitam tuh pasti kelihatan slim, Iya. kelihatan gagah, Iya, ya kan? Kelihatan putih juga. Dan ada bintangnya. Iya. Bintang yang bersinar. Iya. Ya, itu Pak Amin Rais. Ya, the man of all season kan Iya, gitu. betul. Dari Oke. era ke era ya. Iya, selalu ada Pak Amin tuh dalam keributan-keributan. Karena politik memang harus ribut. Harus ribut. Iya, ya kalau kan? politik mau tenang, stabil di Korea Utara ada. Jadi Korea partai- Utara itu stabil, tenang, damai, Dan tanpa pertanyaannya gejolak. lagi Dit ya, Partai Umat ini masuk Partai Allah apa Partai Setan? Aduh. Dulu. Apa gimana dulu Pak Amin pas baca pas lihat foto gimana? Jokowi down. Iya. Padahal kalau Pak Amin tuh ngomong datar-datar aja sebenarnya, Bos. Ini ingat read my lips. Ah, itu Rifana. Read my lips. Ya. Rifana. Omongannya biasanya datar tapi viral. Iya. Termasuk salah Pak Amin satunya kalau itu. nggak salah pernah bilang juga belum katanya dikenalin ini kawan. DPR itu banyak setannya katanya. Ya itu partai pun ada partai setan, partai Makanya Allah. saya kalau mau bicara di DPR dulu saya pakai auzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti bener. Nah, ini kita bukan cuma ngomongin Partai Umat di sini, Iya. tapi kita bicara hal yang lebih makro lagi Iya. tentang bagaimana inilah Berebut suara umat. Ya, market politik umat ini. Ya. Iya. Berebut suara umatnya berebut suara partai umat apa gimana? Iya. Nah, dulu itu kan istilah umat itu untuk membedakan umat yang sini dengan umat yang sana. kan? Iya kan. Nah akhirnya Sekarang aliran Semua berkumpul di Partai Umat. Nah, ini Kecuali masalah. yang belum. Ini masalahnya, Bos. Jadi gua lihat spanduknya PKS yang biasanya berbakti untuk umat, dia ganti untuk rakyat. Dan lo tahu Iya. seragamnya PKS berpindah ke Partai Umat. Oh iya, Oh iya ya. Jadi banyak persoalan-persoalan branding yang harus disesuaikan sejak ada Betul. Partai Umat. Dan itu luar biasa loh 2019 itu kan istilah umat itu kan jadi apa ya, jadi sebuah istilah yang mahfum dipakai untuk menjadi pembeda kelompok politik yang A dengan kelompok politik Iya, yang B. kayak waktu kemarin kita ada ini Bang yang datang ke kantor. Orang dari Monash University datang. Iya, saya Profesor Iya. Greg. Enggak, setelah Prof. Greg ada lagi Monash University. Saya tanya, ini Monashnya yang 212. Monas Limin. Oke, Kita langsung. kenalkan, Kita ya. kenalkan dulu ya yang muda dulu yang muda. Yang Ya kan muda. lebih junior. Emang berapa umurnya, Bang? Iya. Yang muda, yang lebih segar dan lebih bertenaga. Ya, meskipun belum tentu yang muda itu nggak mengkonsumsi Iya. obat asam urat ini. Iya, Ya. betul. Yaitu Bang Zulfan Linda. Assalamualaikum. Beliau udah merasa akan dikenalkan sebagai yang muda, Bang. Padahal nggak tahu aja kan. Gak tahu dia. Kita Bang Zulfan nih atribusinya apa nih? Oh, Nah, atribusinya ini bos. founder Aliansi Tasawuf Independen. Iya, dan direktur. Tasawuf. Iya, dan direktur eksekutif Antitesis Institute. Itu lembaga udah ada belum lagi mau direncanakan dan misalnya juga keton ini. dan juga di Bang Zulfan juga sudah melaunch Antitesis Talks di Unpacking Indonesia dia Dengan jargon barunya. dengan konten pertama berjudul Politisi Lumba-Lumba. Ini Bondan Prakoso ya Bang ya. Oke, yang kedua kenalkan Pak Torik. Ini jubir partai dengan bintang paling bersinar. ini Karena puji- logonya bintang, Bos. Logonya bintang. Ya, ini puji-pujian Yang lain nggak udah pernah mulai. pakai logo ini. Nggak berani ya? Sakral ini. Sakral. Udah kenalin diri sendiri, udah nyamber aja belum dikenalin. Jubir Partai Umat Bang Mustafa Nahrawardaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lambang PSI di pemilu 55 nih. Iya. Iya kan? PSI yang dulu. Ya, sama logo Soviet, Bang.
Kalau sama Ho Chi Minh punya platform Dia harus ada pergerakan. merah-merahnya begitu. Tapi kok itu agak kiri PSI dulu ya kan? Bang, ini Bang Topal. Lagi-lagi ini menarik nih. Lambang dulu lah. Ya, Lambang ya, dulu, ya. oke. Filosofi lambang. Filosofi ini. lambang. Dulu kan PSI, Partai Sosialis lambangnya itu. Kiri. Kiri, Kiri. Vietnam, Ho Chi Minh, negara Bintang. Sovietnya bintang. Bolshevik, Bolshevik, Lenin, Kiri. Che Guevara pun itu kan Iya, lambang. ini semua identik sama kiri ini. Kalau Jadi- ini ngambil dari lambang Garuda Pancasila. Yang tengah itu, yang backgroundnya hitam, sama sekali nggak ada yang berani ngambil dari sejak tahun Indonesia lahir sampai sekarang. P3 dulu, Beda-beda banget, ada Ka'bahnya dia, beda. Maka ini kita ambil dan hanya di kiri aja masangnya. Tapi Oh, bintangnya pasangnya di kiri tapi kiri. ya. Yang kanan sudah bersinar. Kiri supaya bersinar. Yang kiri supaya pindah ke kanan. Soalnya udah kanan, Bos. Yang pasang di kiri. Masa kanan lagi. Kanan tapi jauh. Partai Umat ini memang platform ideologinya ada di kanan, betul nggak? Seperti Ya, betul. anggapan orang-orang. Ah, coba. Dan gimana? Abang Betul bilang lah. itu Pengasasnya pengakuannya. aja, Islam rahmatan lil alamin. Tapi kan politik identitas kemarin tuh, Bang. Ah, nanti Wajib masuk itu. tuh. Wajib. Kita malah declare wajib oleh identitas. Wah. Karena di Indonesia istilah ini disesatkan ya oleh oknum tertentu sehingga menyesatkan banyak orang. Bahkan banyak intelektual tersesat dengan istilah itu. Gimana Oke. Bang? Gimana? Apa kesesatan publiknya apa yang? Ya, istilah Coba itu sebenarnya istilah itu biasa-biasa saja di sini. Tapi kemudian diidentikan ya dengan gerak-gerakan Islam, dengan aktivis-aktivis Islam, dengan semua kegiatan terkait dengan agama Islam distempel, disemati itu politik identitas. Tapi Jadi jadikan momok oleh pihak tertentu. Dan ini terlambat sebenarnya di luar negeri udah lama. Cuma kita terlambat. Abang nih soal politik identitas nih gimana nih Bang? Ini kan menarik juga nih. Ini kan bukan temanya bukan ini. Iya nggak apa-apa. Ini Nggak nggak ada apa-apa. Bang tema di sini tuh. Besok Ini saya pakai judul TV aja lain soalnya jangan buka sekarang. Judul ini itu supaya normatif mengundang Abang aja. Kalau nggak ada judul Abang juga pasti nanya kan? Judulnya Ini apa? Jadi kalau dulu nih Bang beliau tahu sering banyak orang ngomong ini. Negara kita itu loh krisis identitas. Begitu sekarang saya kasih politik identitas politik sekalian. Pada bingung, pada protes. Bagaimana sih maunya kayak apa sih? Ini memang ciri khas partai umat. Iya. Politik identitas. Islam rahmatan lil alamin. Jadi selama ini presiden bilang kita jangan sampai politik identitas. Pak Luhut bilang Pembisiknya yang salah saya yakin. Oh, kirain Pembisiknya. Bukan Kirain itu presidennya. maksud presiden mau ngelawan partai umat gitu. Belum ada dulu. Belum ada. Kan baru sekarang. Jadi Maka pada disesatkannya kaget. jadi ketakutan yang semu atau memang pemahaman yang salah atau sebenarnya politik identitas yang memang dulu pernah dipakai dengan tidak semestinya selama ini. Bukan, yang terjadi itu pencurian identitas selama ini. Hah, Orang yang gimana nggak tuh? pernah ke masjid, kalau menjelang pemilu, dia pakai jubah, pakai kopiah, pakai apa itu belubel, datang keluar masuk pesantren, keluar masuk masjid. Kalau kalah, dia langsung membenci agama Islam. Membenci, menang pun kadang-kadang juga membenci pula. Maka sekalian saja, oke kita politik identitas. Ya ciri kami adalah, mohon maaf ya, berusaha menjadi orang soleh, berusaha ya. Atau begini, Nah, kalah ada dia benci sama Islam. Islam, apalagi menang. Apalagi menang kan? Dulu itu kayak gitu. Ya enggak dong, menang aja dia benci kok, apalagi kalah. Jadi ada yang ini, bantu karpet pas mau caleg itu, bantu karpet. Suatu masjid kasih karpet. Ternyata dia nggak jadi anggota DPR RI. Dia gulung lagi dibawa pulang. Padahal sehari-hari dia nggak pernah ke Nah masjid. itu politik identitas. Itu mencuri identitas, dijadikan politik. Kalau misalnya ada yang bilang selama ini politik identitas yang dipahami oleh banyak orang, termasuk para ilmuwan-ilmuwan politik, bahwa politik identitas itu kita mencegah, menghambat, mengharamkan orang untuk mengambil satu jabatan publik tertentu karena identitasnya. Ini karena dia identitasnya A, maka jangan pilih dia. Ini karena Ya, identitasnya B. Mempolitisir identitas sehingga argumen untuk memilih itu adalah identitas itu bukan Bukan kompetensi. gagasannya. Lah ya bukan itulah itu. praktek politik identitas. Sekarang siapa yang tidak pernah memakai politik artinya identitas? bener Semua dong. partai pakai semuanya identitas. Coba, ketika angkat Pak Amin Ma'ruf Amin, apa sih pertimbangannya? Apa coba? Kalian jawab gak? Kan beliau bekas ketua umum. Ini partai yang mengusung. Pak. Itu politik identitas. Dan itu biasa. Tapi Oh. kalau yang melakukan itu oposisi, coba bayangkan, dibully 24 jam. 7 hari seminggu, 12 bulan setahun.
5 tahun dalam 1 kali pemilu. Artinya Partai Umat nggak mau munafik aja ya, maksudnya. Nggak usah ya udah, munafik, memang bilang semua aja. melakukan kok. Cuma mereka malu kucing. Oh ini melegitimasi. aja. Legitimasi. Jadi yang di bawah meja kita taruh di atas meja aja yang supaya penting bisa dibahas. mulai sekarang jangan mencuri identitas tertentu. Kalau Anda nggak pernah ke masjid, ya jangan kalau menjelang pemilu pura-pura ke masjid, pura-pura infak. Begitu selesai pemilu lupa sama masjidnya. Ya menjelang pilkada misalkan ya, berbaik-baik pada ulama, ya kan? Ngajak ngopi kemana, ngajak ngaji kemana, runtang-runtung kemana-mana, keluar negeri kalau perlu umroh. Begitu nggak jadi lupa pada agamanya. Nah, tapi kan Mas, ini sekarang ini kan istilah politik identitas ini dilekatkan dengan politik perpecahan. Ya, Memecah padahal belah gitu. Padahal justru yang mengungkap ini, mereka lah yang membawa aura kebencian. Bayangin ya, semua partai melakukan politik identitas. Tapi mereka hanya menyematkan pada agama tertentu, pada parpol tertentu. Maka parpol Islam itu, ya sejak awal sampai sekarang nggak pernah lebih dari 30%. Kalau parpol tengah politik identitas makanya itu yang Bang? saya mau tanya Mas? nih, melanjutkan Budi. Apa argumennya semua partai menggunakan itu? Contohnya apa? Iya, gitu? terutama partai yang Yang- non-Islam ya iya. tadi ya, kalau kata Mas Tova. Yang non Muslim. Iya, iya. Ya mereka Bukan non-Muslim maksudnya Dengan yang partai asas tengah lah, Pancasila, partai- bukan yang Oh, asas yang nasionalis, Ya, ya, Asas gini. nasionalis. Gini. Coba sekarang hanya nasionalis sekuler boleh juga lah. friendly Islam yang disemat sebagai politik identitas. Sementara partai-partai lain, mereka saya yakin kalau kau tanya kepada para politikus itu, kau mau nggak para orang Islam itu mencoblos partaimu? Pasti mau. Caranya dengan apa? Macam-macam. Mereka butuh suara mereka, tapi mereka kibulnya hanya setiap 5 tahun. Bahkan ada mobil yang cuma lahirnya setiap 5 tahun sekali. Nah, Coba bayangin. Mobil identitas. Identitas. Identitasnya cuma ngasih emblem doang. Kan malu-maluin kayak gitu. Ya kan? nah, coba Gimana, kasih Bang? senior. Yang di mana Bang? Coba Bang. Ah, Bully saya Bang. Wisdom. Kasih pendidikan LK3 untuk kita. Ini apa kita tunggu Dr. Umam dulu? Jangan, abang aja dulu. Ini sengaja biar Prof Umam masuk tuh frame-nya halus gitu. Dia buka kalau Jangan merusak plot, Pak. Ini udah rencana. Enggak. Kalau saya itu mau bicara lebih dalam lagi tentang umat ini. Mantap. Ya, ini dulu Umat- identitas dulu. Iya, nanti ini masuk ke sana Oh ya. iya. Kau nggak ngerti partai kau. Sabar dong. Nggak ngerti identitas kau. Nggak Udah. ngerti umat ya. Benar ini. Ayo Mas Umam, monggo kita undang sekali Mas Umam. Jadi gini. Selamat Perwakilan Partai Umam. Iya. Anda nggak telat kita yang berdahulu. Ini Kita yang perwakilan berdahulu. Partai Umat, Partai Umam, Bang. Udah. Silakan, Bang. Nah, jadi kita ini kan selalu bicara persoalan yang praktis. Tapi saya ingin membuat klasifikasi dulu. Apa sih umat itu? Yang laten dan manifest lagi enggak. Beda. Ya kan? Nah, jadi umat ini apa? Gitu kan? Yang kita maksudkan umat di sini kan kaum muslimin. Kan gitu. Dalam konteks pembicaraan kita hari ini Yes. gitu. Itu satu. Nah, kalau kita bicara muslim itu ada yang munafik. Ya dong. Betul kan? Ada. Orang muslim tapi munafik. Yang kafir aja ada. Nah, orang muslim ya. Tapi zalim. Ada. Nah, orang muslim tapi musyrik. Ada. Ya kan? Nah, orang muslim mukmin, beriman. Ada juga. Ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat dari sini kita bicara umat, bicara muslim, yang mana ini yang kita mau ambil? Nah, yang munafik kita masukkan juga, yang zalim kita mau masukkan juga. Ya kan? Nah, sementara ini kan masuknya kemana-mana nih. Ya, ada yang masuk ke Golkar dari klasifikasi ini, ada yang masuk ke ya PDIP juga ada. ke Yang mana yang Demokrat. zolim dan munafik? Itu yang mana? Semuanya. Oh, semuanya ada jenis. Jadi hampir semua klasifikasi 5 klasifikasi ini, tadi kalau muslim itu kita sebutkan bukan kafir, dia kufar. Kufar. Ya, kufar itu kan artinya Mendustai. orang yang menentang, Ya. ya kan? Dia muslim tapi nggak suka. Oh. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut pandang ini, jadi supaya lebih jelas dulu gitu loh. Oleh karena itu, mengapa tadi kita bicara, kalau kita bicara tahun pemilu 55, ya kan? Kan cukup hebat suara Islam itu. Ya. Padahal partainya cuma 3, yaitu NU, Masyumi, Masyumi, PSI. Ya.
tapi dia bisa meraih suara 42% lebih. 3 partai. Kalau bersatu bisa Nah, mayoritas. nasionalis itu 45, sekian persen, 46, sekian persen. Jadi ada PNI, PKI, kemudian Partai Parkindo, Partai Katolik, PSI. ya kan? PSI misalnya. Nah ini mereka bisa meraih 46%. Sementara Islam ini dengan 3 itu 42,6%. Kalau kita lihat pada pemilu yang dulu. Tapi kan semakin pemilu kita lihat Semakin ke sini. semakin kesini semakin turun. Islam ini enggak ya sekitar 29, sekian persen dari PAN, kemudian PKS, P3, PKB. Sisanya kan apakah kita bisa bilang kata Demokrat, Gerindra ini termasuk partai-partai yang kita sebut dengan nasionalis. Artinya apa? Suara umat itu terbelah dua antara ke partai Islam juga mereka masuk ke partai nasionalis. Makanya saya mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita bicara Islam dalam identitas KTP ya memang betul mayoritas. Tetapi dalam politik ini adalah yang lebih banyak kaum moderat. Nah, oleh karena ini kaum moderat ini kalau dia nggak suka dengan identitas apa orang menggunakan kata Islam atau azas Islam, dia lari ke partai yang betul-betul dia lihat nasionalis, Pancasilais gitu loh. Ini dalam pikiran ideologis ya, bukan dalam pikiran praktek politik gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat di situ kita ini bicara identitas, politik identitas, sebenarnya ini kan bukan masalah sebenarnya, itu hal biasa. Memang ketika itu digunakan dalam konteks kepentingan politik pada situasi tertentu itu menjadi masalah. Akhirnya menjadi benturan-benturan sana sini. Logik. Kalau orang mengatakan misalnya ya, begitu Partai Umat mengatakan bahwa akan menggunakan politik identitas, ya kan? Di dalam kampanyenya atau di dalam programnya, langsung orang bilang, Partai Umat itu udah ekstrim. Bukan kanan aja, ini udah ekstrim. Kan gitu. Eka berarti ya. Itu kan Ekstrem orang kanan. kan persepsinya begitu. Politik ini kan persepsi persoalan. Dan mendukung Anies Baswedan, Bang. Apalagi. Apalagi. Ya kan, semakin dicap lagi gitu loh. Karena Anies kan memang disimbolkan sebagai identitas kelompok kanan gitu loh. Walaupun bukan dalam konteks ekstrim. Ya kan? Tapi kan pemikirannya, semuanya, lingkungan itu kan mempengaruhi. Sehingga dia masuk di dalam kelompok kanan gitu ya. Sejak Rakernas, sejak Partai Umat mendukung Anies, sampai sekarang wartawan tuh nggak berhenti-berhenti nanya alasan kenapa memilih Anies. Apa nggak kasihan Anies katanya? Loh, bukankah ini kita justru menguntungkan Anies? Bang, Jadi- Bang, coba kita ini sebelum masuk ke memperebutkan suara Islam moderat dan Islam yang nggak yang tadilah yang milih partai Islam gitu ya. Ini soal politik identitas ini dulu nih, Bang. Bang Tova bilang selama ini politik identitas istilahnya ini disesatkan oleh politik kita. Bahkan semua orang rasanya mengutuk politik identitas. Sebenarnya mereka pakai juga tuh Padahal politik mereka identitas pakai. itu sendiri. Nah, gimana tuh, Bang? Ya kalau kita kembali kepada persoalan ini kan identitas ini kan bicara sebenarnya dalam Islam itu ada yang kita sebut dengan mazhab. Mazhab ya. Ada orang disebut dengan mazhab Syafi'i. Apa? Ada simbol-simbolnya, acara ibadahnya. Ya kan? Berbeda dengan yang namanya mazhab Syiah. Berbeda dengan mazhab Wahabi. Bahkan di antara 4 mazhab yang dalam Hambali, Maliki, Hanafi, Syafi'i itu pun ada perbedaan-perbedaan di dalam usul fikihnya. Kan gitu. Dalam masalah sholatnya, dalam masalah pokoknya masalah syar'i masih ada perbedaan gitu loh. Nah, itu kan identitas biasa sebenarnya. Gak ada tuh misalnya orang NU mempersoalkan kenapa kamu Maliki, kenapa kamu Syafi'i? Dia Syafi'i ya, NU kan mayoritas total tuh Syafi'i. Nah, kenapa Maliki, Hambali? Itu kan gak ada pernah dipersoalkan gitu loh. Nah, ketika ini kita bawa ke dalam ranah politik, kemudian ini kita gunakan sebagai satu isu politik, maka identitas ini menjadi masalah. Nah, kalau dia kita simpan, ya kan, saya keluar sebagai NU, saya keluar sebagai Muhammadiyah, itu nggak ada masalah sebenarnya, ya kan? Oleh karena itu, masalah yang sudah sebenarnya menjadi problem yang kusut oleh partai umat ini lebih kusut lagi.
Nah, tinggal apakah kekusutan ini bisa diuraikan atau tidak. Nah, Bang, tapi dapat Kata dukungan kawan juga abang. dari kawan abang nih. Iya. Mana tadi Balik, Pak Idam? balik, Kita dulu Idam. balikin Pak Idam. Ini Ya. koalisi perubahan, Bang Ya, ya, Coy. Gus Ya, Coy. coba. Apa, Kami apa? adalah Apa politik tadi? identitas di Partai Umat ya, Ya, tadi. iya. Pak Idam yang Tidak tadi, ada Pak Idam. salah. Nah, ini. Apa katanya? ini Politik tersebut identitas tidak tak salah. salah. Emang betul. Karena begini, Gus Coy ini ini. kita harus lihat kepentingan. Karena yang diusung itu Sama. adalah Anies, kemudian ini adalah calon Nasdem juga. Bagaimana mau dibilang beda? Pasti mendukung lah. Itu kan aura politiknya kan di situ. Padahal aslinya memang mendukung politik identitas atau enggak sebenarnya? Enggak Partai Nasdem sebenarnya. ini? Enggak dong. Nasdem ini kan paling keras menolak 212, ya kan segala macam. Pawai kebinekaan Melawan 212 pawai kemerdekaan itu Surya Paloh kan, yang dengan pembawa acara dari Golkar itu siapa? Tanto Yaya. Nah, yang katanya belum dibayar ya. Karena kita tahu bang. Yang mulia duta besar coba diklarifikasi yang mulia. Nah, Udahlah pasti dibayar lah, masa kelas Tantowiya yang nggak lagi. dibayar. atau mungkin karena kelas Pak duta besar ini jadi nggak perlu dibayar. Lah, ngapain lu Iya, panjang-panjang? iya. Lu jangan alas-alas. Iya, iya. Ya, Jadi komentar Gus Gak Coy ngerti ini, partai kau. Bang, jadi komentar Gus Coy ini sangat pragmatis saja ya untuk ya pragmatis karena kan ya, pentingnya yang dilihat ini kan sekarang yang mempersatukan kelompok-kelompok ini kan faktornya Anies. Ya. Padahal kita tahu Amin Rais dengan Nasdem itu Partai Umat di mana ketemunya? Secara nilai, filosofis, ideologis. Itu Anies. Nah, begitu masuk Anies, Ketemu. ketemu lah barang ini kan. ya kan? Bahkan bukan hanya partai politik, para filosof pun gara-gara Anies itu pecah juga. Ada yang aneh Bang hari kemarin. Nah, Pak Yapto ngumpulin pemuda Pancasila di Kalimantan. nah, Ada Yoris Rayoyai, nah. ada apa itu Pasha Ungu. Beda-beda partai mereka di pemuda Pancasila. Tapi saat itu dia lagi undang Anies, acara Anies. Kok bisa-bisanya hanya dengan berseragam pemuda Pancasila mereka bisa menyatu mendukung Anies. Padahal kalau keluar dari Ya acara itulah, itu artinya- kembali ke partai masing-masing. Artinya punya kepentingan yang sama, Anies itu kan menjadi simbol. Simbol. Nah, jadi itu wajar aja. Dan saya baca berita ini Bang, memang menarik ini. Kita tidak mempersoalkan lagi perbedaan-perbedaan. Yang kita butuhkan jangan bermusuhan. Ini dari berita ini, kalau Anda baca. Ya, Jadi Gus nggak ada Coy. masalah politik, yang penting kita tidak bermusuhan. Meskipun tadi kalau kata yang mulia Bang Zulfan ini sebenarnya girohnya Partai Nasdem agak nggak setuju sebenarnya dengan Ya. politik identitas Tapi ya. ketemu di Ani. Bukan nggak setuju, melawan. Melawan anti ya. Anti. Hah, gimana Bang coba kalimat tegasnya gimana? Ya anti lah sama politik identitas. Soft kali. Tapi kan ini namanya koalisi perubahan. Jadi sesuatu tuh harus berubah. Kalau yang Bukan stagnan itu berubah-ubah. sesuatu nggak pernah berubah itu Nah. jelek malah harus berubah. Ya, ya. Kita ke Prof Umam dulu nih, kasih ya kan supaya ada pendekatan dan apa namanya inilah ya rujukan moral dan intelektual kita. Iya. Ya. Ya. Kasihlah Prof. pencerahan dulu suara Ya, umat ini hal yang sebelum kita masuk bagaimana suara umat ini Perebutkan. diperebutkan ini satu hal nih dengan bangga gagah Ya. kami adalah Pak Idam, coba artikel yang pertama Pak Idam. Kami Ya, adalah kami adalah politik identitas. politik identitas. Kami adalah politik identitas, Nggak gitu. bukan Itu Bang Surya. Tapi Bang Surya mungkin nggak Bang pidato kami adalah politik identitas gitu seperti Pak Amin dan Tapi Bang Surya itu kan memang sudah lama mengatakan tidak perlu dipersoalkan. Masalah-masalah seperti ini memang pernah dia ngomong setelah mendeklarasikan Anies, ya kan? Gitu. Dia udah antisipasi dulu ini akan muncul. Ini malah yang salah paham itu Bawaslu. Berkali-kali Oh bilang iya, bahwa Bawaslu. Bawaslu agak keras ya. Agak keras Bawaslu. Jadi bayangin, Ya. manai politik identitas adalah apa coba? Kampanye di masjid. Loh kita nggak kampanye di masjid kok. Nih saya bacakan Bawaslu Coba, punya. bacakan. Iya. Sabar ngomong dulu Mas. Saya gali Baru dulu. saya bantah tadi, Bawaslu kemungkinan mendapatkan informasi yang keliru. Masa politik identitas itu adalah kampanye di masjid. Loh kita nggak kampanye di masjid, kita luruskan persoalan ini. Jadi partai Ya. Pak Surya udah antisipasi dan udah tahu ini akan jadi masalah di masa depan. Ya, berarti makanya dia bilang udah lagi jangan lagi kita persoalkan soal identitas. ini. Ya, Politik tapi- Soal SKM. bahkan bukan hanya identitas, soal khilafah pun dia nggak menjadikan masalah gitu. Ya. Prof Umam Ya, udah nunggu betul. ini tapi ini. Soal khilafah Khilafah, Bang. itu dia bukan menganggap dia tidak mengatakan bahaya, cuman mengatakan terlalu kecil
untuk merubah ideologi Pancasila. Kalau dikhawatirkan Ya. bahwa jadi- dengan konsepsi khilafah ini akan merubah ideologi Pancasila dan NKRI, ya Bang Surya menganggap terlalu kecil kalau ini jadi masalah gitu loh, itu. Nih saya bacakan komentarnya Pak Rahmat Bagja ya. Wah, itu kami protes keras itu. Kami akan tegur yang bersangkutan kalau ngomong seperti itu. Apa Kita- itu omongannya? Ya soal itu. Kami adalah politik identitas Oh, ini. Ini yang ngomong ini Ketua Bawaslu ya. Ya, ya. Lupa lagi tadi kan Abang. Wah Kami itu. akan tegur. Ya, kami protes keras itu. Kami akan tegur yang bersangkutan kalau ngomong seperti itu. Kita punya keprihatinan bersama. Kita punya concern bersama untuk tidak menggunakan politisasi identitas. Nah, Ya. coba Prof Umam dulu. Itu dia betul tuh, Siap. politisasi. Saya masih belum paham nih konteks perdebatan yang ini. Tapi kira-kira tadi saya masuk itu kan mata kuliah ulumul hadis perbandingan mazhab itu disampaikan oleh Bang Zulfan tadi. Ustadz Zulfan kan Iya. momentumnya menjelang Ramadan. Ya, ya. dan jangan lupa Mas Umam ini saksi bisu di mana antitesis ini dikeluarkan. Ya, ini format yang agak traumatis ini kita Prof ya. Luar Betul, biasa. Prof Umam tuh Gitu lah. konteksnya antitesis. Itu yang sampai kemudian istana kembang kempis sih gara-gara itu tuh antitesis itu. Semuanya ini antara provokator, troublemaker atau inspirator sebenarnya. Oh iya. Tapi saya ingin menyampaikan begini Mas. Tadi yang disampaikan oleh Mas Budi tadi, itu adalah level Ketua Bawaslu, Pak Rahmat Bagja. Pak Rahmat Bagja sendiri juga menangkap narasi konteks identitas itu sebagai sebuah ancaman. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat Bagja sebenarnya itu umum. Teman-teman juga melihat begitu. Kenapa? Karena ada trauma yang cukup serius. Dari momentum di 2017, 2014, 2019. Tetapi kalau misal kita merujuk ke konteks, ini harus dikelirkan dulu. Yang dimaksud oleh teman-teman Partai Umat itu, definisi operasional dari politik identitas itu apa? Kalau misal bicara umumnya, Bang Zulfan, secara umum politik identitas nggak masalah, Bang. Asal, kenapa? Karena by nature, kita itu memang berasal dari berbagai macam identitas. Selama pakemnya satu, Bang, tidak menghadirkan kebencian, tidak menghadirkan politik kebencian di dalam proses kontestasi di situ. Karena bagaimanapun juga yang menghadirkan politik kebencian bukan hanya dari teman-teman yang distereotip sebagai kanan konservatif, Islam kanan, Islam apapun lah ya stereotipnya, ekstrim dan lain sebagainya. Tetapi di saat yang sama di kelompok kiri, kalau kita bicara polarisasi itu dua sisi, tidak ada satu sisi itu tidak ada. Polarisasi dia terpolar. Dia mengalami dua pengkutupan, sisi kanan, sisi kiri. Itu yang disampaikan oleh Pak Fedi Hadis, ada konservatif kanan, ada hipernasionalis. Nah, dua-duanya kemarin itu, di 2017, di 2019, menikmati insentif elektoral yang sama ketika pemilu dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, ke depan, ini harus hati-hati memang. Ini menjadi warning bagi teman-teman Partai Umat, mungkin niatnya tidak seperti itu. Tetapi ketika kemudian memantik perdebatan dan yang ada di memori publik, yang namanya politik identitas adalah politik kebencian, itu yang kemudian justru menjadi kontraproduktif. Nah, kalau misalnya itu dilekatkan ke Mas Anies misalnya, to some extent, by quantity, itu akan menghadirkan insentif elektoral untuk Anies. Tetapi di saat yang sama, kalau yang dipahami masyarakat politik identitas adalah politik kebencian, itu justru akan menjadi liabilities, akan menjadi beban bagi seorang Anies, karena Anies sendiri mencoba untuk menjaga jarak, mencuci tangan, supaya kemudian tidak diafiliasikan, tidak diidentikan dengan politik identitas Berarti itu habis sendiri. dari Partai Umat tuh, habis itu deklarasi kami politik identitas tuh Mas Anies tepuk jidat, aduh. Itu kira-kira ya. Nah, oleh karena itu perlu dikelirkan dan ini menjadi catatan ya. Saya pikir evaluasi di internal teman-teman Partai Umat juga perlu dilakukan. Jangan sampai statement-statement itu justru menjadi kontraproduktif. Saya juga paham teman-teman Partai Umat, Bang Mustafa juga ingin menang, tampil nanti di Senayan. Tetapi jika salah narasi, justru itu menghadirkan disinsentif elektoral. Nah, oleh karena itu, kalau misal dukungan kepada Anies, itu harus dikelirkan dulu. Kalau misal memang arahnya tidak menghadirkan politik kebencian, maka itu sesuai dengan yang dilakukan Anies, statement-statement dia. Karena dia mencoba untuk membangun narasi itu. Tetapi kalau misal sebaliknya, maka Anies sendiri harus mendisiplinkan elemen-elemen di sekitarnya, bukan hanya dari teman-teman Partai Umat. Adapun Nasdem, Demokrat, PKS yang mencoba mengembalikan narasi politik kebencian
untuk didisiplinkan, di stop, karena kalau misal tidak, itu akan menjadi Menarik nih. bumerang. Karena Serius disiplin bagi dia. kan di stop nih. Nah, waktu minggu lalu Total Politik baru aja habis wawancara dengan Profesor Greg Barton dari Pak Deakin Greg. University. Iya. Nah, kita ada yang menarik dari omongan Prof Pak Greg Greg. kemarin, yaitu soal waktu kami menanya soal HTI dan FPI. Iya. Itu dibubarin kenapa gitu. Misalnya gimana pandangan Prof Greg? Prof Greg mengatakan ada bad ideas, ada bad behavior. Iya. Bad ideas tuh nggak boleh dihukum. Iya. Ya kan, kalau bulan terbuat dari keju, lu percaya itu, ya lu nggak boleh dihukum. Iya. Tapi bad behavior itu boleh dihukum. Iya. Nah, pembubaran FPI itu harusnya lebih ke bad behavior, jangan ke bad ideas. Tapi narasi yang muncul dari pemerintah itu bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Malah yang diserang adalah bad ideas-nya, bukan bad behavior-nya. Nah, dalam konteks ini, saya mau nanya ini. Politik Prof. identitas Umar. ya? Iya, politik identitas. Kalaupun dianggap bad ideas, apakah layak Bawaslu mengomentari kayak begitu? Akan kami tegur, kan belum ada bad behavior-nya. Iya. Dan bukan hanya Bawaslu, tapi jumhur politik kita Iya. punya pendapat yang sama gitu Iya. kan. Termasuk bahwa Jumhur Hidayat ya. Iya. Iya. Jadi politik identitas itu jadi musuh lagi. bersama gitu Ya, kan. gimana Bro? Iya. Laten politik identitas. Nah, Yang disampaikan oleh Pak Greg itu genuine dan itu justified. Itu juga disampaikan Pak Greg dari Deakin sebelumnya di Monash. Disampaikan juga oleh teman-teman dari ANU di Canberra. Itu yang kemudian menjadi catatan serius dari kemunduran demokrasi di Indonesia. Disampaikan oleh Aspinall, Markus Michener, Ivor Burton, yang disebut oleh mereka, ini ada illiberal idea yang direspon dengan illiberal ways. Nah itu loh yang kemudian harus menjadi kesadaran dari teman-teman di lingkaran pemerintahan. Jangan kemudian bad ideas kemudian dihajar sedemikian rupa sebagai sebuah kesalahan. Dulu Gus Dur itu begitu clear membuka ruang perdebatan. Mau berbeda pendapat, that's okay, completely okay. Tetapi begitu kemudian sudah masuk di dalam konteks yang lebih tangible, kekerasan misalnya. misal kekerasan, nah itu di stop. Tapi kalau misal tidak, nah ini yang membedakan. Contoh real Mas ya, ISIS itu apa itu? Islamic State. Islamic State, Irak dan juga Syria, Ad-Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam. Mantap. Itu biar kesannya Coba seperti ulang. biar kesannya seperti muridnya Bang Zulfan ya. Coba ulang. Sudah. ISIS, Ya. Taliban, secara Boko Haram nggak masuk, Boko Haram. Boko Haram, Iya kan? FPI, FPI. Haram. Secara idea, secara manhaj, mereka termasuk dalam kategori Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhabnya juga mayoritas Syafi'i, moderat secara umum. Tetapi di dalam laku keseharian, pola-pola model pendekatannya menunjukkan ada yang jauh dari moderatisme itu sendiri. Sementara di sisi lain, Hizbut Tahrir, gagasannya sangat radikal. Menyatukan, tidak percaya terhadap sistem state, nation state, negara. Tetapi mereka memang diakui atau tidak pernah kemudian melakukan langkah-langkah represi. Bad behavior-nya di situ. Good behavior, but Bad idea. itulah ya. Ya. To some extent dianggap bad idea. Itulah, mungkin nggak kita, para policy maker kita, memiliki cara pandang yang sama dengan Pak Greg Barton tadi. Level Pak Greg Barton, yang sangat dekat dengan almarhum Gus Dur. Memahami konteks betul, pluralisme, multikulturalisme. Oke. Tetapi itu tantangan serius, Mas, karena literasi itu tidak mudah. Apakah sampai kita menjadikan politik identitas jadi laten ya, musuh bersama itu karena memang trauma dan luka menganganya yang masih kita rasakan gitu sampai sekarang? Iya, tetapi pada saat yang sama ada politics of labeling. Jadi siapa yang seolah bertanggung jawab dalam konteks percakapan publik, mungkin di backup juga oleh buzzer secara umum, yang dipersalahkan memang dari teman-teman satu pihak, teman-teman dari kelompok Islam konservatif. Padahal yang menikmati insentif elektoral di 2017, 2019, dua-duanya. Yang tadi disebut oleh Profesor Fedi Hadis, juga Australia juga, dari Melbourne. Kelompok Islam konservatif kanan dan juga kelompok kiri yang dikategorikan sebagai hipernasionalis. Sama dua-duanya. Tapi yang dapat komisaris siapa itu? Wallahu a'lam. Tapi tadi honornya sudah dibayar kan katanya. Nah, oleh karena itu, saya nambahkan Mas. Oleh karena itu, konteks identitas, sebenarnya kalau kita mau fair perdebatan itu, bukan hanya kelompok Islam kanan yang kemudian perlu diminta untuk bergeser ke tengah.
Tetapi mereka yang menggunakan narasi Pancasiliais, narasi kayak mati. persatuan, kesatuan, yang kemudian lagi-lagi keywordnya menghadirkan politik kebencian dengan menstereotip yang lain tidak Pancasila, yang lain tidak NKRI. Itu juga menikmati dan kemudian juga harus diluruskan. Nah, itu loh esensi dari moderatisme sebenarnya di situ. Oke, jadi Dan yang ini- Eki ke tengah, yang Eka juga Tapi ke kan tengah. kalau begini ya, kalau kita bicara ide tadi, Ini mewakili, kata tadi mewakili Australia, ini Timur Tengah apa gimana nih Bang? Asia Selatan apa? Laut Kaspia. Wah, nggak ngerti kau Aceh. kau. Nah, jadi kalau kita lihat ini suka ganggu terus nih Budi. Bahaya dia. Jadi kalau saya Idea, melihat idea. begini dari segi ide ya. Sebenarnya kan kita sudah ada pengalaman. Kalau kita misalnya dalam TAP MPR kita melarang partai komunis itu oke. Tetapi kenapa kita melarang juga yang namanya Marxisme? Marxisme ini kan ide, Ya. masih dalam bentuk gagasan, pikiran-pikiran secara filosofi kan itu. Tapi kan kita larang di dalam TAP MPR kita. Jangan undang-undang kita juga semangatnya Marxis tuh Bang, banyak kan? Makanya Produk kita. itulah. Jadi maksud saya Bahwa bahwa dicabut sama Gus Dur, Bang. jadi Marxisme pun kita sebutkan di situ Leninisme, Marxisme kan. Ya. Gitu. Padahal kan ini masih sebatas ide juga. Kenapa harus kita paham pikiran gitu loh. Nah jadi Walaupun itu bad Nah, mungkin ya. ya. Bad ideas misalnya. ya, negara ini. itulah. Ya. Oleh karena itu saya kira sisi tinjaunya adalah bahwa orang melihat mencegah dulu bahayanya. Misalnya konsepsi khilafah. Ini kan walaupun masih dalam bentuk ide, ya kan? Tetapi kan pasti ini bertentangan dengan konsepsi demokrasi Pancasila, demokrasi pada umumnya, ya kan? Kita tahulah konsepsi khilafah itu kan 3, ya kan? Yaitu tauhid, kedaulatan Allah. Kedua adalah risalah, kenabian Rasulullah. Ketiga kan khilafah, kekhalifahan. Itu kita lihat Maududi misalnya atau beberapa pemikiran Ya, Timur Tengah. Termasuk Pak Amin tahun dulu Manusia Tauhid kan bukunya kan. Ya, jadi makanya kalau kita lihat, tapi Pak Amin itu nggak masuk dalam Maaf, konteks referensi. khilafah. Ya. Ya. Pak Amin tidak pernah mengeluarkan pikiran tentang Nah, kekhilafah. Tapi Ikhwan iya. Karena saya tahu Pak Amin itu kan dengan si ini kan sama dia, dengan siapa almarhum Buya, bekas ketua Buya kan sama. Ya. Itu Pikiran itu sama. sebelum Chicago ya? Ya, Sebelum before Chicago ya? Pra-Chicago ya? setahu saya setelah lulus dari Chicago itu. Oh justru, kalau Buya kan setelah lulus dari Chicago kemudian Dia kan udah lah, sebelum- biar ya. itu, hal yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat di situ bahwa ide-ide ini juga ada bahayanya kalau tidak dicegah. Dong. Ya, kalau kita Bad bicara ideas ini, Pak. kalau kita bicara tentang filsafat dialektika, kita bicara soal filsafat Antitesis lagi. Antitesis lagi nih. Antitesis nih. Saksi lagi itu Anda kan ya, biasa. Prof. Ketika kita masuk Mas ke dalam Taurik ini. sebuah, karena sudah ada satu pengalaman, apa sih yang dimaksud dengan khilafah? Apalagi konsepnya tadi kan, nggak ada yang namanya state. Nah, konsepsi yang ingin dibangun oleh ISIS kan begitu. Ingin menyatukan Syria, Irak, ya kan? Teori dominonya kan jalan. Masuk ke Irak dulu, nanti masuk ke Irak, kemudian kemungkinan dia mau masuk ke Iran. Gitu loh. Nanti akan masuk ke Turki. Tetapi kan ternyata begitu dia baru sampai Syria dan dan Irak, dia kan sudah terhambat. Gitu loh. Nggak bisa lanjut ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ dengan pengalaman itu, ya, ini bukan dari Partai Umat ini setuju dengan khilafah, saya yakin nggak itu, karena Pak Amin itu sekolah politiknya di Amerika, ya, dia sekolah di Amerika, kemudian dia paham betul yang namanya pikiran-pikiran politik demokrasi. Nah, bahkan Pak Amin itu lompatnya waktu dia ketua MPR lebih jauh lagi. Kenapa kita bicara soal presidensial? Kenapa kita tidak pakai parlementer misalnya? Itu kan Pak Amin pernah melontarkan itu. Federalisme juga idenya. Federalisme, dan itulah habis dia diserang kan. Oke Bang. Nah, jadi Siap. gitu. Oke. Jadi masih kita bisa perdebatkan itu. Ya. Debatable lah. Ya, tapi jangan alergik ya dengan itu ya. Ya. Nah, Ya. Prof, izin dulu Prof. Ini kan kita sudah bersama dengan yang mulia Andre Rosiade ini kan. Kawan kita. Karena kalau semua anggota DPR zaman Bang Zulfan itu kita baru tahu dipanggilnya yang mulia juga kan. Nah, boleh Bang Andre Rosiade. Wih. Wih, mantap, berkelas, cerdas, bermoral. Udah Udah tahalul Morgan. kayaknya. Ya. Bang, Mantap, ini sebelum kita bicara ini Oh, gitu. suara Pak Prabowo yang katanya udah bermigrasi ke Mas Anies semua nih katanya gitu ya. Iya. Ini
ini kita bicara mengenai satu hal yang juga prinsipil dalam politik kita, yaitu ketika Partai Umat dengan sadar dan gamblang berbicara kami adalah politik identitas. Nah ini buat Partai Gerindra nih gimana Bang melihatnya Bang? Apalagi kan Sumatera Barat nih gosipnya Mas Anies landslide juga kan di landslide juga di Sumatera Barat gosipnya gitu. Ya katanya. rata katanya Sumatera Barat itu Anies Baswedan katanya. Gitu. Ini seberapa benar juga tuh tesisnya Ari Putra tuh tadi? Silakan Pak Andre. Ini langsung lempar bola ke kotak penalti si Ari. Kan saya udah tahu Jadi pertama kesimpulannya ya. kan, ajar aja Bang. Satu ya. Jadi satu. Saya jawab Ari dulu lah, yang paling biar puas. Kalau Mas Anies dibilang sudah bikin rata Sumatera Barat, ya faktanya yang jemput beliau di bandara itu nggak lebih dari 300. Itu fakta. Yang tidak bisa dibantah oleh Willy Aditya dimanapun di debat televisi manapun. Itu satu ya. Yang kedua, ya ini jelas nggak suaranya? Jelas. Sangat jelas. Ya, Jelas, yang Pak kedua Dewan. adalah waktu acara Jalan Sehat Anies Baswedan bersama Partai Nasdem di Sumatera Barat hari Minggunya, yang datang juga nggak lebih dari 2.000 orang. Padahal cerita di media aja 55.000 orang yang akan hadir. Faktanya 2.000 orang. Jadi kalau klaim-klaim itu ya wajar saja. Namanya juga politik ya klaim. Tapi faktanya itu. Jadi menjawab Ari bahwa Sumatera Barat sudah rata, ya mohon maaf. Yang jemput nggak lebih dari 300 orang. Bahkan Erick Thohir aja hampir 5.000 yang jemput itu. Banyakkan masa yang jemput Erick Thohir daripada masa Anies Baswedan. Kalau enggak, mari kita adu fotonya sama video-videonya. Nah, jadi kita bicara fakta, jangan klaim. Ya. Abang megang absen orang yang datang jemput nih kayaknya ya. Maksudnya apa tuh? Tahu jumlahnya tahu gitu. Gini, kita ini ketua partai terbesar di Sumatera Barat. Ya. Lalu kedua, kita anggota DPR Komisi 6 yang bermitra dengan bandara. Tentu kita dapat laporan dari teman-teman yang ada mulai dari tukang angkat troli, ngasih tahu nggak banyak Bang, masanya nggak sampai 300 orang. Begitu. Ya, siap. Tapi jangan. Tapi bentar, Bung Andre. Jadi gitu. Bentar. Tapi kenapa kalau kita lihat di TikTok itu jumlahnya seperti puluhan ribu ya? Bang, ini cara ngambil gambar ya Bang. Ya. Bang, ini yang minta Bang mundur jadi komisaris sih Bang dulu Bang. Jangan digeser-geser dulu. Cara ngambil gambar, Bang. Kamera itu didekatkan kepada objek, jadi nggak kelihatan di sekitarnya, kayak padat aja kelihatan. Gitu Itu yang di bandara internasional Minangkabau yang saya ketahui. Karena saya lihat foto video aslinya, betapa sepinya, 2 layer setelah ngambil. Jadi 300 sampai. Jadi gitu Bang. Jadi itu Sumatera Barat ya, biar selesai dulu Sumatera. Ya, mantap. Gimana buat Bang, yang soal politik Jadi gini. identitas nih, soal politik identitas tuh dipakai jadi jargon dan campaign kami adalah politik identitas tuh. Gimana Bang? Oleh Partai Umat nih. Ya, itu kan hak masing-masing ya. Ya cara orang melakukan untuk menarik pemilih ya. Tapi kalau kami Partai Gerindra dan Pak Prabowo jelas. Beliau bersama Pak Jokowi sudah memutuskan untuk melakukan rekonsiliasi yang berujung terciptanya persatuan Indonesia dan persatuan nasional, dan rakyat dan bangsa ini butuh persatuan saat ini. Nah, persatuan yang dilakukan dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi bersama Pak Prabowo kan sudah kita nikmati bersama. Acara total politik ini bisa jalan karena persatuan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang berimbas apa? Di saat wabah pandemi COVID-19, wabah pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, Indonesia ini salah satu negara yang dipuji oleh seluruh dunia. Karena negara ini mampu dan bisa menghadapi wabah pandemi COVID-19 dengan baik. Itu tercipta karena apa? Karena persatuannya Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang menciptakan kondusivitas, stabilitas, sehingga pemerintah bisa bekerja dengan baik. Sehingga acara total politik ini bisa jalan. Total politik. Yang kedua, ya, lagi di detik retorik marah nanti. Lanjut. Ya, persatuan yang dilakukan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu juga berujung negara ini stabil, mampu menggerakkan roda ekonominya, sehingga di saat seluruh dunia dihantam krisis ekonomi, pangan, energi,
bahkan ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina, Indonesia insya Allah tidak akan mengalami krisis. Itulah hebatnya persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan ini diadopsi loh oleh tetangga kita, Budi. Ya, bagaimana Malaysia itu melihat Indonesia sukses dengan rekonsiliasi dan persatuan itu, Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional juga mengadopsi hal yang sama. Sehingga Datuk Sri Anwar Ibrahim bisa jadi Perdana Menteri yang ke-10. Karena mereka melakukan rekonsiliasi dan persatuan. Jadi kalau negara-negara lain saja sangat bangga, sangat senang, sangat ingin belajar dengan persatuan yang tercipta di Indonesia. Ya, ini harus dilanjutkan. Ya, kita tidak butuh lagi polarisasi. Ya, apalagi seluruh kandidat, mau Pak Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Erlangga, itu kan semua Muslim, Mbak Puan, semua Islam, Muslim, gitu loh. Nah, Semua Bang, pada haji, pada umroh, gitu loh. Nggak ada yang kafir, nggak ada yang PKI, gitu loh. Bang, Jadi mari kita jaga kesejukan ini, bahwa mari kita jualan program yang pro rakyat, bagaimana membangun Indonesia yang sejuk, yang baik. Bang, kata Bang Zulfan, Bang Andre ini cocok jadi calon Menteri Agama katanya. Bang, tapi kalau jualan politik identitas ini bisa menimbulkan ketidaksejukan itu tadi nggak, Bang? Kalau misalnya kita Ya, jualan sama- politik identitas ini sama bisa ini. menimbulkan ketidaksejukan Dit. yang tadi Abang bilang nggak? Dan Bang Andre tadi juga bilang kita udah nggak butuh polarisasi lagi. Nah, itu apa maksudnya? Iya, Bang? coba dong. Ya. Ya, bangsa ini nggak butuh polarisasi. Kan sudah terjadi dulu di 2019 ya, ada polarisasi yang kuat ya. Nah, ini kan pelajaran bagi kita semua agar sekarang mari kita ke tengah, dan itu sudah dicontohkan oleh Pak Prabowo dan bersama Pak Jokowi ya. Tadi yang saya sebutkan satu persatu. Nah, ini yang dibutuhkan bangsa ini, tokoh pemersatu gitu loh. Jangan lagi yang dijual oleh rakyat ini adalah tokoh-tokoh yang bisa membuat benturan dan polarisasi. Yang paling bicara soal umat, lalu ada yang lagi polarisasi yang paling nasionalis, ini kan berbahaya. Tokoh-tokoh itu Bung muncul. Andre, Makanya saya solusinya Prabowo Subianto, Presiden 2024. ini kita Itu jam tuh conclusion tuh, jam tuh conclusion. Saya mau mewakili detik.com ya. Bukan total politik. Ini mereka dua Ini total pendiri politik. ini loh salah satunya. Ah. Tabloid Detik. Ya, Abang udah jadi redaksi detik.com, Bang. Bang Andre, jadi lu bisa kirim rilis ke Bang Zulfan nanti. Jangan ngomongin itu, Pak. Ya, jadi saya setuju tadi bahwa polarisasi tidak perlu. Perlu ada rekonsiliasi, ya. Perlu ada konsensus. Nah, menurut saya belum pernah ada konsensus untuk menyelesaikan yang namanya rekonsiliasi itu dari perbedaan-perbedaan, dari polarisasi ini. Nah, kalau kita tidak ada konsensus, maka nanti akan muncul lagi kan? Besok akan muncul lagi. Gitu loh, Bang Andre. Ya, betul Bang Zulfan. Jadi memang itu, Bang, kunci yang Bang Zulfan disebutkan itu kuncinya satu. Pak Prabowo jadi presiden, beliau akan mempersatukan semuanya. Ini kita kasih kesempatan Itu, Bang. Ya, Bang ya. Topa dulu komentar nih Mas Topa. Bang Topa. Ini kan Ya, sebagai ya, ya. orang yang tadi ada di barisan Pak Prabowo, lalu sekarang sudah deklarasi Partai Umat bersama Mas Anies Baswedan. Nah, ini ngomentarin Bang Andre Jadi gimana? kita jangan komentari Sumatera Barat. Ah. Nanti dia ngamuk. Kebrak-kebrak meja nanti seperti kemarin komisi. Kalau dari data yang Mas Tova Mas Tova itu ngomong dulu. Sebelum Mas Tova itu kan pernyataan Mas Mustafa ini mirip-mirip Tifatul Sembiring ya. Gebrak mejanya Andre Rosiade ya, menghasilkan satu ya Mustafa, gugatan LIPO ya kepada 131 konsumen Mekarta itu dicabut, Mas. Ya, gugatan 56 miliar. Itu kerja nyata, bukan kerja Twitter, Mas Mustafa. Itu satu ya. Oke. Jangan tiru-tiru Pak Tifatul lah, Mustafa. Yang kedua, Banyak kabar buat site kita ini besok. satu ya, tuntutan 131 ya dari nasabah atau dari konsumen Mekarta. Soal pertama, unit mereka kapan didapatkan. Kedua, uang itu kembali. Insya Allah bulan Maret masa sidang DPR ya, di pertengahan Maret, Komisi 6 akan segera bikin acara rapat, Mas Mustafa. Oke. Kita akan terimakan unit itu dan termasuk pengembalian uang. Ya. Bismillah komisaris.
konsumen. Masuk barang itu. Jadi Masuk intinya barang. apa? Intinya apa? Kami kerja nyata, bukan kerja nyinyir di Twitter. Nah, itu namanya anggota DPR. Gitu. Iya, Jadi kita perlu Jadi jawab ini. gebrak meja itu ada hasil. Iya. Memang nggak ada yang nyalahin lu Silakan. gebrak meja Memang nggak ada ini, yang Bos. nyalahin. Nggak ada juga yang Cuman nyalahin. trauma. Ayo, Jadi ayo. gini, Ya, Mas. gimana? Ini adalah pikiran elit. Saya sering katakan di televisi, pikiran elit ini nggak nyambung dengan basis di bawah. Split ticket voting. Yes. Jadi Mas Andre mikirnya adalah, mohon maaf nih, rakyat tahu Sumatera Barat atau seluruh Indonesia tahu misi Pak Prabowo, rekonsiliasi. Tapi sebenarnya mereka nggak tahu. Mantan-mantan pendukung Prabowo sampai saat ini masih menagih. Mana janji Pak Prabowo? Karena Pak Apa ini itu apa janjinya? kan dulu kalau menang sebenarnya Pak Prabowo. Kalau saya menang, saya jemput apa namanya? HRS. HRS. Kalau saya menang, keadilan akan tercipta, bla bla bla. Tapi kalau menang, lah Mas Prabowo itu kalah. Tapi fans-fans pendukung Pak Prabowo ini, yang mayoritas umat Islam dan lingkaran 212, ini nggak ngerti, nggak transfer knowledge-nya nggak nyampe. Oh, artinya lingkaran 212 itu masih percaya Pak Prabowo Harusnya. beroposisi dengan Pak Jokowi. gitu ya? Yes, tetapi nyatanya kan seperti itu. Pak Prabowo harus rekonsiliasi, bahasa beliau bergabung dengan Pak Jokowi sehingga circle-circle Pak Prabowo yang di bawah itu nggak mau nerima. Jadi Mas, merasa saya ditinggal. ntar dulu. Ini Oh, iya, penting iya. sekali. Bentar dulu. Iya, iya, Lu nggak silakan. ngerti Ini partai saya politik lu. menjelaskan. Super host. Saya menjelaskan. Perwakilan Detikkom nih. Iya, orang Detikkom. mengapa- Total kan dua nih. Mengapa pada akhirnya Mayoritas ini saya ya. setelah baca satu tulisan dari Aharat, dari saya ada di sini, nanti saya bagi-bagikan untuk kalian semua. Ya, satu tulisan itu bagaimana ada satu organisasi yang dibangun oleh Israel itu tujuannya untuk mengacaukan pemilu di berbagai negara. Termasuk pemilu 2019 dituliskan di situ, mereka berkantor di saya ada tulisannya, ini faktanya ada. Ya, mereka berkantor di Tangsel. Ya. Rumah Iya. saya. Ciputat dong, Bang. Ya. Rumah kita nih, Nanti Andre Rojadi dulu juga. Tangsel itu kan banyak rumah-rumah mewah itu. Ya, kan? Andre juga. Kalau Itu Andre- Mustafa Nara itu. Andre mewah banget Nah. rumahnya. Nah, jadi apa maksud saya? Kalau kita lihat dari segi itu, memang ada upaya mengacaukan hasil pemilu 2019. Intinya, Makanya kita lihat ramailah orang berkumpul di depan Mahkamah Konstitusi. Kan akhirnya Prabowo memerintahkan beberapa elit dari Gerindra untuk membubarkan diri dari situ. Ini memang ada upaya asing bermain untuk mengacaukan hasil pemilu kita sehingga menjadi chaos, menjadi ribut. Oleh karena itu Prabowo mengambil langkah meredam itu, dan kemudian ya tentu dia melihat supaya lebih konkret lagi pemerintah ini bersatu, maka Prabowo menjadi Menteri Pertahanan Jokowi. Oh, ini pendukung Prabowo versi yang nggak terima sama yang nerima nih. Ya. Nah, boleh saya tambahkan. Boleh. Boleh saya tambahkan. nih Ya, kata. menjawab dari Bang Zulfan yang mewakili detik.com. Kan? Kacau lagi. Ini nggak kacau. Setengah menit. Ya ya udah. Ayo, Nggak apa-apa. lanjut, Pak Dewan. Lanjut. Lanjut, Pak Jangan Dewan. gebrak meja. Jadi memang kadang ada juga yang nyinyir kayak di Twitter itu kawannya Budi. Jadi jadi gini, yang disampaikan Mas Nara dan juga Bang Zulfan ya bahwa pertama memang di saat di depan Bawaslu itu memang situasi genting waktu itu. Pak Prabowo ini kan mantan tentara ya. Beliau mengetahui situasi begitu genting ya. Beliau harus mengambil keputusan. Apalagi beliau langsung turun ke lapangan melihat ada anak muda waktu itu tengah malam lagi luka-luka, mereka berteriak, "Pak, saya siap mati untuk Bapak." Pak Prabowo kaget lalu datangin tuh anak muda itu, beliau sampaikan, "Kamu tidak boleh mati. Kamu harus hidup untuk membangun bangsa dan negara ini dan membangun berbakti kepada orang tua kamu." Di situ Pak Prabowo sadar kalau ini diteruskan terus, ini bisa mengacaukan dan memecah belah bangsa ini. Karena beliau tentara, punya banyak informasi ya sehingga beliau memutuskan tarik yang seperti Bang Zulfan itu. Karena kepentingan beliau, keutuhan NKRI, persatuan Indonesia itu jauh lebih besar daripada hanya ingin jadi calon presiden atau hanya ingin memenangkan kontestasi. Jangan sampai karena ambisi ya, syahwat terhadap kekuasaan
kita mengorbankan segalanya. Nah, Pak Prabowo bukan seperti itu, beliau patriot negara apa, dan beliau membuktikan itu sekarang. Dan kalau Budi dan Bang Zulfan Adri baca Litbang Kompas hari ini, itu survei Litbang Kompas, itu kan tingkat kepuasan terhadap pemerintah Pak Jokowi itu di bidang politik dan keamanan, di mana Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan itu 79,9%, hampir 80%. Itu kan memang pilihan tepat Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi. Itu satu. Yang kedua, kalau besok diumumkan, di mana survei Pak Prabowo naik, itu insya Allah besok survei Litbang Kompas mengumumkan, ya bocorannya seperti itu, ya itu menunjukkan apa? Jadi pernyataan bahwa Mas Anies ambil suara Pak Prabowo seluruhnya itu cerita tapi lapau, kata orang Padang, gitu. Cerita ota-ota lapau gitu. Bahwasanya Pak Prabowo masih dicintai oleh masyarakat, ya memang betul ada suaranya yang bergeser ke Mas Anies, ya itu betul. Tapi tidak semuanya, hanya sebagian. Itu satu. Yang kedua, perlahan tapi pasti pemilih Pak Jokowi pun sudah bergeser memilih Pak Prabowo, dan itu dibuktikan apa? Contoh, Joman yang sudah mendeklarasikan bergabung dengan Pak Prabowo. Yang kedua, bagaimana di musra yang dilakukan projo di seluruh Indonesia, Pak Prabowo banyak unggul. Bahkan di Jawa Tengah saja Pak Prabowo sama Mas Ganjar itu beda tipis, beti gitu loh. Itu menunjukkan apa? Pemilih Pak Jokowi ya secara sadar, perlahan tapi pasti beralih memilih Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Jokowi mengetahui bahwa Pak Prabowo adalah menteri beliau yang terbaik, ya, yang layak melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Gitu. Oke, Sama Bang. lagi, Oke, Bang. ya, kan pemerintah Pak Jokowi kalau bukan Pak Prabowo, menteri terbaik beliau. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ada perasaan ditinggalkan kayak Bang Mustafa bilang tadi itu gimana, Bang? Bang Mustafa ini apa yang ditinggalkan oleh Partai Gerindra? Kalau kita mau buka-bukaan di satu ya, mohon maaf ya Bang Mustafa, ya Partai Umat daftar ke Kemenkumham kan juga dibantu sama kader Partai Gerindra waktu itu. Kalau kita mau buka, Bang Mustafa tahu, kalau nggak percaya tanya sama Chandra Tirta Wijaya. Saya buka aja. Jadi kita nggak ada meninggalkan teman. Satu pun nggak ada kita tinggalkan teman. Gitu. Saya ingin buka-buka saja kalau mau buka-bukaan. Jadi di saat Bang Mustafa kalau nggak percaya mohon saya coba ya dulu Chandra Tirta Wijaya sebelum. Betul nggak dibantu? CTW. Nah, saya buka bocoran aja sekarang. Udah. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada image bahwa Partai Gerindra meninggalkan. Teman-teman, nggak ada yang kita tinggalkan. Waktu Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi pun ingin bergabung, dapat penawaran, itu tawaran itu disampaikan secara terbuka oleh Pak Prabowo di seluruh pimpinan partai koalisi yang ada di Rumah Kartanegara. Pak Amin Rais hadir waktu itu, dari PKS juga ada, seluruh petinggi PKS, Demokrat juga ada, semua disampaikan oleh Pak Prabowo secara terbuka, transparan di depan seluruh petinggi partai koalisi pendukung beliau. Jadi tidak ada yang beliau tutup-tutupi gitu loh. Jadi kalau tulis itu pemilih Prabowo bergeser ke Anies, tunggu aja. Iya memang iya ada, tapi tidak semuanya. Dan tunggu aja besok ada survei baru di Litbang Kompas itu, gimana ribonnya Pak Prabowo. Oke, Bang Andre, ini senior kita perwakilan mau detik respon ini mau ngomong, tapi kita mau ke Prof Umam dulu dari tadi nganggur kawan. Ya, Ntar dulu, kan aku nih nyambung dulu. Oh iya, oke deh. Kau ini Nah, ini kita masuk ke topik ini, Bang. Gini. inilah nggak Prof ngerti. Umam itu Tahu, bicara tahu. nanti panjang, jangan kita potong-potong. lanjut Bang. Abang boleh ya? Kami patuh sama Abang udah. Ya. Berbaris kami. Jadi begini, saya itu Ini Alvito Dinova bisa diganti sama Bang Zulfan. Udah kasih super semar Alvito Dinova ke Zulfan. jadi saya juga tidak terlalu yakin dengan survei SMRC ya, yang mengatakan pemilih Prabowo itu akan bergeser ke Anies. Karena begini, kalau kita bicara tahun 2019, pemilih Pak Prabowo kan itu PKS. Ya kan? Ya, PAN. Dan itu ada PAN, ada PKS. Tapi kan tidak serta-merta kalau kita lihat yang memilih itu sepenuhnya adalah dari PKS dan dari PAN. Gitu kan? Itu kan masyarakat secara umum. Nah mereka ini akan menilai. Memang ada beberapa kelompok yang kecewa kepada Pak Prabowo dengan mengambil sikap seperti itu. Tapi saya melihat lebih banyak yang rasional. Alasan-alasan bergabungnya Prabowo ke Pak Jokowi menjadi Menhan, banyak orang yang berpikir lebih rasional daripada yang emosional. Oleh karena itu saya kira ya memang ada kalau yang pindah bergeser ya,
bergeser pasti ada lah. Itu kan selalu yang dari Anies juga bergeser ke ke Prabowo ya. Tapi kalau misalnya suara Prabowo itu digerus, lalu banyak pindah ke Anies, lalu Prabowo itu akan elektabilitasnya menjadi turun, saya kira enggak.